Shalom saudaraku, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasis Yanipar bersama rekan saya Evangelis Lydia Supriyonggo Santoso dalam acara Renungan Senja atau Renja. Renungan Senja ini kita buat untuk membahas kembali atau memperdalam khotbah yang disampaikan setiap hari Minggu yang lalunya. Kemarin kita mendengarkan khotbah yang berjudul tentang hidup yang berinteraksi yang disampaikan oleh hambanya Ibu Lydia. Oleh karena itu saudaraku, kami mau bahas kembali bagaimana dampak daripada hidup yang berinteraksi ini. Karena interaksi bisa membuat kita terluka, tapi interaksi juga bisa membangun hidup kita. Yesus menghendaki sebagai kita anggota tubuh Kristus harus bersatu, berarti harus ada interaksinya. Tetapi kita akan dengarkan dari Ibu Lydia bagaimana interaksi daripada Saul dengan Tuhan, interaksi Saul dengan Nabi Samuel, interaksi Saul dengan Daud. Silahkan Ibu Lydia, Ibu bisa sampaikan. Ya, itu sesungguhnya bangsa Israel itu udah lama ya Kak, nggak punya raja gitu ya. Iya, betul. Dan mereka minta seorang raja Menurut mereka. Menurut mereka. Tapi kan sesungguhnya Tuhan pun menghendaki nggak seperti itu. Iya. Ya, bahwa yang diminta raja itu menyakiti hati Tuhan juga gitu ya, karena Tuhan itu adalah juga sebagai raja buat mereka gitu. Tapi manusia itu kecenderungannya melihat ada sosoknya gitu ya, melihat sosoknya. Jadi kalau berupa nyata ya mereka akan lebih bisa mereka pikir mereka akan menghargai, mereka akan mempunyai peraturan-peraturan, mereka akan dilindungi oleh rajanya seperti itu. Sementara kalau Tuhan jadi rajanya, mereka nggak bisa lihat, mereka bingung, ya. Oke. Kemudian apa yang diminta oleh bangsa Israel, Tuhan mengatakan oke, ya, akan memberi. Lalu Tuhan berkata kepada Samuel untuk itu mengurapi Saul ya, mengurapi Saul menjadi raja. Dan ibu saudara juga bisa baca di 1 Samuel ya 13 gitu. Nah, pada saat itu ada nggak lama ya setelah Tuhan itu mengurapi Saul lewat Samuel, itu langsung dikasih tugas gitu ya, berperang, tugas supaya berperang melawan. Oh belum, suruh tunggu dulu ya kan, sampai 7 hari nanti Samuel akan datang gitu kan. Lalu ditunggu setelah 7 hari, beda sedikit aja ya kan, Samuel itu datangnya rada telat di sini, dibilang sini ya kan. Tapi Saul sudah ketakutan. Iya, sudah ketakutan karena rakyatnya pada sudah liar, berontak. Nah, disitulah pada saat mereka itu selesai melakukan istilahnya ritual, ya kan. Lalu Samuel datang, dan Samuel mencium apa itu bau-bau ya, semua itu yang mereka udah lakukan persembahan korban bakaran itu. Lalu Samuel menegur kepada Saul, kenapa engkau tidak mematuhi seperti perintahku? Saya harusnya harus tunggu ya kan. Nah, itu kesalahan yang pertama ya kan. Ya, kemudian Tuhan itu baik ya, memberi kesempatan lagi itu ya kan. Kesempatan yang kedua adalah ketika perintah Tuhan kepada Nabi Samuel lewat Samuel ya kan, suruh menghabisi semua keturunan dari Agag ya kan, Raja Agag. Nah, lalu ya dilakukan, tetapi ada perkecualian karena bangsa Agag itu adalah banyak sekali, misalnya seperti binatang-binatang yang bagus ya kan, seperti kain-kain yang bagus ya, emasnya semua. Nah, itu yang bagus-bagus yang menurut pandangan daripada Saul itu enggak dihabisi semua gitu.
bahkan pemikirannya Saul nih ya, nanti toh juga kalau mempersembahkan bakaran itu juga memilih sapi, lembu, domba yang baik-baik. Jadi istilahnya pakai ini aja menurut asumsinya menurut dia. pemikirannya begitu. Demikian pula rajanya Agag pun nggak dibunuh. Iya, Nah ini sudah istilahnya kesalahan fatal. fatal ya 2 kali. Lalu Tuhan berkata kepada Samuel gitu ya. Ya. Kita lihat di 1 Samuel 13 ayat 13. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengkokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dan menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Kemudian bangkitlah Samuel dan pergi dari Gilgal ke Gibea Benyamin. Nah itu awal mulanya dari situ ya Kak. Jadi karena Saul tidak taat sama Tuhan, tidak taat juga kepada Nabi Samuel. Lalu Tuhan memberikan perintah dan suara kepada Samuel untuk disampaikan bahwa Tuhan sudah menolak Saul menjadi raja. Itu membuat Raja Saul menjadi terluka. Apalagi di sini dikatakan aku udah besar ya, sudah memilih orang yang berkenan. Berarti kan si Saul ini udah ada cemas ya. Wah siapa ini gitu ya. Nah ini pikirannya mulai banyak. Nah, dari situ iblis sudah mengirimkan panah-panah pikiran-pikiran yang curiga, siapa kira-kira ini. Nah, jadi akhirnya iblis juga menaruh di pikirannya, kau harus tetap raja terus. Nah, seringkali manusia untuk mempertahankan jabatan, mempertahankan sesuatu yang diingini, kehormatan, dengan cara-cara sendiri. Itulah kadang orang pergi ke dukun supaya dia, padahal kalau udah Tuhan yang berbicara putus, maka putus. Padahal sebenarnya kalau dia bertobat, kan kita banyak lihat di Alkitab, Tuhan mengancamkan kebinasaan, misalnya seperti ke Niniwe. Tapi Raja Niniwe bertobat, mengajak berpuasa, berbalik kepada Tuhan. Tuhan membatalkan. Nah, harusnya Saul ini merendahkan hati, menangis di hadapan Tuhan. Nah, itu loh saudaraku, kalau kita mengalami semacam suatu pukulan, peringatan kepada kita, jangan kita malah mengandalkan kekuatan kita marah-marah, kita ngamuk, kita menutupin. Tapi Tuhan mau kita rendah hati mengakui dosa kita di hadapan Nabi, di hadapan hamba Tuhan yang benar, dan di hadapan Tuhan itu sendiri, dan siap. Ketika kita siap menerima akibat, belum tentu loh saudara kita diinikan, Tuhan malah bisa memulihkan. Nah ini saudaraku. Nah kemudian apa Ibu? Jadi inilah cikal bakal kepahitan yang dialami oleh Saul nanti, yang berbuntut memusuhi Daud. Mungkin besok di acara Renja yang kedua, kemarin ada satu perkataan yang luar biasa yang baru saya ngeh Bu, ya, tentang perkataan Saul kepada Daud. Nah, waktu itu kan sejak Tuhan murka kepada Saul, seringkali ada roh jahat yang daripada Tuhan dikatakan datang menyerang Saul, sehingga Saul sering ketakutan, hatinya tidak nyaman. Lalu dia memanggil seorang pemain kecapi, dan pemain kecapi itu adalah Daud. Setiap kali Daud memasang kecapinya ketika Nabi Saul kerasukan,
maka Saul ini merasa tenang. Sehingga Alkitab mengatakan, gimana Bu? Apa perasaan Saul waktu itu dibilang mengasihi, gimana? Jadi Ya. hati Saul ketika Mendengar mendengarkan kecapi yang dimainkan oleh Daud, hati Saul tuh merasa nyaman Nyaman. sekali. Jadi dia tidak ada lagi ketakutan, sehingga sehingga ia itu jadi mengasihi. Ini luar Dia biasa. 2 kali berkata seperti itu. Aku sangat mengasihi. Yang kedua, aku suka kepada Jadi Daud. betapa sebenarnya ngefans ya Saul itu kepada Daud awalnya. Nah, kita lihat besok bagaimana akibat daripada hukuman dari Tuhan melalui Nabi Samuel, perkataan yang melukai hatinya yang tidak dia bereskan, menjadi niat membunuh dari orang yang dikasihi, menjadi niat membunuh. Sampai jumpa besok sore kembali. Setiap pukul 5 sore ada renja. Jadi besok adalah renja kedua. Sampai jumpa. God bless you.